Tribuners, Jazz Gunung Series ketiga Ijen ini dilaksanakan di Taman Gandrung Terakota, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Seperti yang terlihat di belakang saya ini, TGT atau Taman Gandrung Terakota ini adalah situs budaya yang dilengkapi dengan ratusan patung gandrung yang lokasinya berada di lereng Gunung Ijen di ketinggian 600 mdpl. Kecantikannya luar biasa, jadi para penikmat musik jazz yang datang dari berbagai tanah air ke kawasan Banyuwangi ini bisa juga menikmati berbagai macam keindahan alam di lereng Gunung Ijen seperti yang terlihat di sekitar saya dan juga di belakang saya semuanya. Jazz Gunung Series ketiga Ijen di Taman Gandrung Terakota, Banyuwangi, Jawa Timur tak hanya menyajikan penampilan musik jazz pada Sabtu 9 Agustus 2025. Event yang bertajuk BRI Jazz Gunung Series ini juga turut menyuguhkan pameran seni visual hingga pameran batik. Pameran batik khusus bertemakan Peta Jamur dari karya maestro batik dari Pekalongan, Dudung Ali Syahbana turut disuguhkan. Di Jazz Gunung Ijen, maestro batik tersebut menampilkan karyanya bermotif barang yang dijemur di tempat terbuka. Biasanya, pameran batik di dalam ruangan tertutup, ini di tempat terbuka, tepatnya di Arboretum atau kebun raya bambu. Tak hanya itu, pada event Jazz Gunung tahun ini juga mengundang ISI Yogyakarta menampilkan pameran seni visual bertajuk Flora Fauna. Pameran tersebut menyajikan patung-patung karya para dosen dan alumni ISI Yogyakarta yang ditempatkan di Taman Terbuka Taman Gandrung Terakota. Seperti contohnya seni rupa laba-laba, gajah, kerbau, dan lainnya. Secara simbolik, pameran ini bukan sekedar menampilkan sosok fauna, tapi juga mengajak para pengunjung untuk membayangkan keterancaman ekosistem. Sebagai sebuah kebun binatang seni, pameran ini ingin mengunggah kesadaran publik untuk menjaga keberlanjutan hutan dan isinya. Lutze Lombard DM, Ketua Pameran Karya Seni Rupa mengatakan, ada total 102 karya yang dibawa ke Jazz Gunung untuk bisa dinikmati pada pengunjung. Ya, Tribuner, saat ini saya sedang berada dengan salah satu penonton yang ternyata jauh-jauh datang ke Banyuwangi untuk menonton Jazz Gunung Series ketiga Ijen ini. Langsung saja kita sapa. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Aca. Ya, saya dari Yogyakarta. Nama saya Lutze Lombard Daniel Morin. Saya dari Jogja untuk datang ke Jazz Gunung ini sebenarnya bukan pertama kali, tapi sebelumnya kami ke Bromo, Jazz Gunung Bromo, kemudian seri ketiga ini, dan juga saya membawa beberapa personel dari Jogja untuk meramaikan kegiatan Jazz Gunung ini dengan menampilkan karya seni rupa. Jadi di luar ada beberapa karya tiga dimensi, kebetulan saya ketua dari pameran tersebut dan diolah oleh Bapak Sigit yang dengan karya-karya tersebut bisa mendukung kegiatan atau acara Jazz Gunung di Gunung Ijen. Pak, sudah ngikutin Jazz series Jazz Gunung ini Pak dari beberapa titik. Nah, bagaimana pandangan Bapak dari Bromo terus ke Ijen sini Pak? Sangat istimewa. Kegiatan Jazz Gunung ini untuk aktivitas muda, teman-teman muda maupun beberapa kalangan itu sangat bisa menyatukan. Sangat menyatukan. Bapak tadi ada request lagu jazz nggak tadi Pak, sempat Pak? Ya, sempat lah. Baik, kesini bersama dengan teman-teman dari Jogja juga banyak ya Pak ya? Iya, banyak. Ada kurator, kemudian saya ketua dan beberapa teman-teman yang lain. Kemudian kami membawa sekitar 102 karya. Ya, 2 truk dari Jogja semalam, kemudian tadi pagi kita display untuk dapat dinikmati oleh pengunjung di Jazz Gunung ini. Terima kasih Bapak, selamat melanjutkan menikmati sajian musik jazz ya. Selamat menikmati Kabupaten Banyuwangi juga. Sementara itu, owner Kapuronto Batik bernama Ayu mengaku sangat senang bisa dilibatkan untuk memeriahkan event jazz tahunan itu. Karena ini menjadi tempat mempromosikan produk batik miliknya. Iya, pastinya saya merasa sangat teristimewakan karena batik kayaknya di sini yang ada di stand ini cuma satu ya, yang memang stand batik khusus. Kali ini saya diberi kesempatan lagi untuk berpartisipasi dan juga untuk tahun ini kita dapat gratis kan masuknya, jadi mudah-mudahan tamunya lebih banyak, yang mengunjungi booth lebih banyak, yang mengenal batik Kapuronto lebih banyak. Jadi kita tidak cuma membuat batik tapi produk-produk turunan sama ready to wear-nya. Salah satunya ini ada bucket hat. Bucket hat ini memang nggak ada batiknya ya, tapi tekniknya tetap
pakai pewarnaan batik dan bahan-bahannya tetap pakai bahan katun batik. Ada juga shawl biasanya yang kita pakai kalau ini bekerja, juga udeng. Jadi kita lengkap, ada shawl, udeng, baju jadi, aksesoris pria, sembong, semuanya. Dan kita kalau di sini batiknya kalau bisa diperhatikan sama mbaknya kan nggak sama ya sama yang lainnya. Ya, seperti kita motifnya dan warnanya nyeleneh, tapi banyak disukain orang. Seperti ini contohnya, kita nggak batik banget. Jadi ini saya buka ya. Boleh mbak. Nah ini kalau orang lihatnya ini kan bukan batik ya, tapi sebenarnya di dalamnya sini ada motif batik tahun ini, motif jenon. Di dalamnya ini ada motif batik Banyuwangi banget ya, jenon. Nah tapi kita tetap tidak pernah meninggalkan yang namanya bentuk gajah uling tokoh utama. Selalu ada ya nih. Gajah uling. Bisa dijelaskan gajah uling ini apa mbak? Gajah uling ini filosofinya adalah mengingat kebesaran Tuhan. Gitu. Jadi tetap ikut di motif manapun pasti ada gajah ulingnya. Jadi luar biasa sekali ya mbak. Jadi produk bukan hanya bisa memperkenalkan produk dari Banyuwangi sendiri. Yang paling menarik banyak pesan-pesan yang sudah bisa disampaikan. Betul. Gitu mbak. Jadi saya tidak hanya membuat batik yang benar-benar warnanya batik banget. Jadi bisa masuk ke semua kalangan. Jadi ada warna-warna yang mengikuti tren tahun ini. Mudah-mudahan masih diajak bergabung untuk mengisi booth-nya dan mudah-mudahan jazz gunung ini akan selalu ada, berkelanjutan dan tambah lagi pengunjungnya. Terima kasih. Sementara Sigit Purnomo, penggagas Jazz Gunung, mengatakan Jazz Gunung tahun ini mengusung tema Jazz and Beyond atau melampaui jazz. Maksudnya yakni tak hanya menyajikan jazz, namun turut menggabungkan kegiatan seni budaya seperti pameran seni rupa di ruang terbuka. Ia menerangkan dengan kombinasi penampilan ini pihaknya memanjakan multisensorik atau semua indera para pengunjung Jazz Gunung Ijen. Pantauan di lokasi ada total 22 booth yang menyajikan produk pelaku UMKM dari Banyuwangi, mulai dari UMKM makanan, minuman, kopi, batik, kerajinan bambu, merchandise, dan lainnya. Ya, yang jelas sekarang ini kita mengusung tajuk eventnya dengan BRI Jazz Gunung Series. Ya. Kebetulan sponsor utamanya adalah BRI, baik Jazz Gunung Series 1 dan 2 di Bromo maupun yang ketiga di Ijen Banyuwangi ini. Ya. Secara konsep tentu sama, karena selama ini kita selalu mengusung suatu pagelaran jazz ya, itu di ruang terbuka, dan kami juga selalu ada unsur jazz etniknya ya, karena kami selalu komposisinya ada selalu pemain-pemain dari lokal seperti Jazz Patrol ya, kemudian juga yang jazz itu Surabaya Pahlawan Jazz di sana tadi ya, dan beberapa pemain juga. Itu satu. Yang kedua, selalu di tempat yang terbuka seperti ini. Jadi sekaligus kita menikmati keindahan alam ya. Sehingga tagline kita merdunya jazz, indahnya gunung. Indahnya jazz berdunia gunung. Nah, kebalik, indahnya jazz berdunia gunung. Gitu. Siap. Bapak, tadi ada yang menarik juga Pak. Setiap pengunjung yang masuk ke sini melihat ada beberapa visual fauna Bapak. Nah ini sepertinya tahun ini juga menggandeng isi Jogja Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya, betul sekali. Kita ini jazz gunung itu memang tidak semata-mata pagelaran musik. Ya. Kita jazz and beyond, jadi melampaui jazz. Apa melampaui jazz? Yaitu kita selalu ada menggabungkan kegiatan seni budaya seperti sekarang ini pameran seni rupa di ruang terbuka. Ya, judulnya Flora, Fauna, Kebun Binatang Seni. Ya, jadi ini akan ditampilkan karya-karya dari dosen, mahasiswa, alumni dari ISI Yogyakarta, ya, menampilkan karya-karya binatang, gitu ya, yang itu mengangkat isu mengenai lingkungan dan seterusnya. Itu yang tema ini. Tapi sekali tahun ini juga ada tambahan lagi, kita ada pameran batik dari seniman batik Dudung Alisabana, itu dari Pekalongan, maestro batik yang sudah banyak ada penghargaan internasional dari UNESCO, dari Mastercraft Asia Pasifik. Beliau sangat terkenal dengan tema dekonstruksi dan rekonstruksi batik parang, motif parang. Ya, ini dipamerkan di tempat terbuka dan dijemur, makanya judulnya Beta Jemur. Ya. Jadi belum pernah pameran batiknya dijemur. Ya, biasanya batiknya di dalam ruang tertutup, ruang ber-AC gitu ya. Dan ini di tempat terbuka di arboretum bambu. Arboretum itu adalah semacam kebun raya, tapi jenis tanamannya satu. Di sini bambu. Jadi ini
kita menyajikan sehingga kita dimanjakan dengan semua indera kita, multisensorik ya, baik mata, telinga, ya, rasa itu kita bisa nikmati selama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.